Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Dalam rangka pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iman Nasrullah, saya sebagai dosen juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan telah menjadi bagian dari Sivitas Akademika di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Menjadi kebanggaan disertai dengan penuh rasa syukur, saya ucapkan terima kasih Anda telah mempercayakan dan memilih program studi pendidikan teknologi informasi untuk menyongsong masa depan Anda dalam mewujudkan cita-cita Anda. Tentunya dalam mengemban amanah ini, selama Anda menempuh studi di program studi pendidikan teknologi informasi, insya Allah kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan akademik dan non-akademik di program studi pendidikan teknologi informasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar pendidikan teknologi informasi. Marilah kita bersama-sama memajukan Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi pendidikan teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Satukan tekad, masuk bersama, lulus bersama, sukses bersama. I can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dengan program studi pendidikan teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Diandra Hadian. Saya sebagai dosen tetap pada program studi pendidikan teknologi informasi dan saya mengampu beberapa mata kuliah berikut ini. Mudah-mudahan dengan apa yang bisa saya bagi dan bantu kepada rekan-rekan dengan mata kuliah yang saya ampu bisa membantu rekan-rekan untuk bisa berhasil meraih cita-cita dan sukses bersama kami. Terima kasih. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniat Purwanti, dosen pendidikan teknologi informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dalam hal ini saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya pengantar teknologi informasi, perkembangan dan bimbingan peserta didik, pengelolaan pendidikan, sistem informasi pendidikan, micro-teaching, dan statistik. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para mahasiswa baru pendidikan teknologi informasi. Semoga Anda semua dapat meraih cita-cita melalui pendidikan teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan saya Siti Husnul Bariah Eskom MPD. Saya merupakan dosen program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saat ini saya ditugaskan untuk menjadi dosen wali bagi mahasiswa baru program studi pendidikan teknologi informasi angkatan 2020 yang insya Allah akan membimbing dan mengarahkan adik-adik mahasiswa baru dalam kegiatan akademik dan non-akademik selama menempuh proses studi di program studi pendidikan teknologi informasi. Di keseharian kegiatan belajar mengajar, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti pemrograman visual, e-learning, dan media pembelajaran ilmu komputer. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru program studi pendidikan teknologi informasi, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut tahun akademik 2020-2021. Selamat bergabung di keluarga besar program studi pendidikan teknologi informasi
Semoga adik-adik mahasiswa selalu semangat dalam menjalankan kegiatan perkuliahan sehingga dapat berkontribusi untuk membantu program studi pendidikan teknologi informasi dalam pencapaian prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Dono Bakti, salah seorang dosen di program studi pendidikan teknologi informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru program studi pendidikan teknologi informasi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan teknologi informasi, seperti mata kuliah algoritma pemrograman 1 dan algoritma pemrograman 2, serta mata kuliah struktur data, mata kuliah basis data, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, serta mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya doakan semoga sukses dan sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Anissa Imania, dosen Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya mengampu untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Etika Profesi Pendidikan Teknologi Informasi, dan Mobile Learning. Saya ucapkan selamat datang di Institut Pendidikan Indonesia Garut kepada seluruh mahasiswa baru dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Pendidikan Teknologi Informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai kurikulum di program studi pendidikan teknologi informasi. Program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Ilmu Terapan dan Sains merupakan program studi di Institut Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan alhamdulillah telah terakreditasi B atau dengan berpredikat baik. Program studi pendidikan teknologi informasi lahir sebagai bentuk jawaban akan kebutuhan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Information and Communication Technology di era globalisasi saat ini yang menuntut tenaga pendidik dan pengajar untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien. Maka dari itu program studi pendidikan teknologi informasi memiliki visi sebagai berikut. Pada tahun 2025 menjadi program studi unggul di tingkat Jawa Barat yang mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu yang didasari prinsip religius, produktif, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan teknologi informasi. Selanjutnya ada 6 misi program studi pendidikan teknologi informasi, di mana dalam penjelasannya saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi saya akan mencoba merangkum dari ke-6 misi program studi ini. Jadi misi program studi pendidikan teknologi informasi dapat menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga profesional IT yang kompeten didasari prinsip religius dengan mengembangkan kecakapan hidup dan kemandirian belajar sesuai dengan potensinya untuk menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja serta menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola kelembagaan untuk peningkatan program studi pendidikan teknologi informasi. Institut Pendidikan Indonesia Garut sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan tentunya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan dunia kerja dan menghadapi persaingan dunia kerja yang mana dari tahun ke tahun semakin kompetitif. Maka melalui tujuan program studi pendidikan teknologi informasi ini berusaha memberikan pemahaman dan keterampilan dalam bidang IT kepada seluruh mahasiswa untuk memberikan kompetensi sebagai tenaga pendidik sekaligus memiliki kompetensi tenaga profesional IT serta entrepreneur atau wirausahawan yang memiliki daya saing. Jadi di program studi pendidikan teknologi informasi bukan saja menghasilkan atau mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik saja, namun juga dipersiapkan menjadi sebagai tenaga profesional bidang IT seperti kemampuan membuat
aplikasi berbasis web, mobile, desktop, atau menjadi programmer, kemudian merancang dan mengimplementasikan teknologi jaringan, atau menjadi network administrator atau administrator jaringan, serta menganalisa dan menyelesaikan permasalahan pada bidang teknologi informasi. Selanjutnya, mengenai kebutuhan dunia kerja, berdasarkan pada pemaparan slide sebelumnya mengenai tujuan program studi menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang IT, menempatkan program studi pendidikan teknologi informasi memiliki peran dan fungsi strategis untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Semakin banyak bidang kebutuhan dunia kerja menjadi peluang bagi lulusan program studi pendidikan teknologi informasi untuk melanjutkan karir setelah menyelesaikan studinya. Tenaga pendidik tentunya menjadi guru di sekolah maupun lembaga bimbingan belajar non-formal, baik sebagai instruktur, mentor. Selanjutnya, sebagai tenaga profesional IT di perusahaan dan industri sesuai dengan job desk-nya, baik sebagai programmer, network administrator, web design dan developer, graphic design, system administrator. Dan yang terakhir, entrepreneur bisa mengembangkan digital marketing atau pemasaran digital dengan memanfaatkan media elektronik dan internet. Berikut ini profil lulusan program studi pendidikan teknologi informasi sebagai tenaga pendidik, programmer, system administrator, web design and developer, network administrator, entrepreneur, graphic design, help desk, technical support. Untuk slide yang terakhir mengenai pemetaan mata kuliah dan profil kompetensi lulusan. Untuk memenuhi kompetensi lulusan, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi, nanti adik-adik semua mahasiswa baru akan belajar mata kuliah kependidikan dan ilmu komputer. Nah, untuk memenuhi kompetensi tenaga pendidik, nanti adik-adik akan belajar mengenai desain pembelajaran, sistem informasi pendidikan, strategi pembelajaran, e-learning, media pembelajaran ilmu komputer, telah kurikulum, micro teaching, evaluasi proses dan hasil belajar, belajar dan pembelajaran, teknologi pendidikan, dan mata kuliah kependidikan yang lainnya. Selanjutnya, untuk tenaga profesional IT, nanti adik-adik akan belajar mengenai mata kuliah desain dan pemrograman web, jaringan komputer, paket aplikasi 1 dan 2, arsitektur dan organisasi komputer, analisis dan desain sistem, rekayasa perangkat lunak, interaksi manusia dan komputer, kecerdasan buatan, pemrograman berbasis web, desain grafis, dan mata kuliah ilmu komputer yang lainnya. Terakhir, untuk memenuhi kompetensi entrepreneur, nanti adik-adik akan belajar mata kuliah technopreneurship dan mata kuliah kewirausahaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan teknologi informasi memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang kebutuhan mahasiswa seperti laboratorium komputer, ruang micro teaching, sarana e-learning, dan lainnya. Prestasi atau pencapaian yang diraih oleh mahasiswa pendidikan teknologi informasi diantaranya juara umum Imafora Friendship Competition, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan seminar internasional, penerima dana dikti program kreativitas mahasiswa. Pendidikan teknologi informasi memiliki himpunan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik dan rutin menyelenggarakan kegiatan studi banding. Pendidikan teknologi informasi juga aktif dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan dan teknologi informasi. Lulusan Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut sudah diserap oleh hampir seluruh sekolah di Kabupaten Garut, dan sebagian lulusan telah diterima sebagai pegawai negeri sipil guru TIK tahun 2019. Kemudian juga lulusan lainnya telah diterima di badan usaha milik negara.
Sosialisasi pengisian formulir rencana studi bagi mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi tahun akademik 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Bariah Eskom MPD. Saya merupakan dosen Mali bagi mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi angkatan 2020. Selamat datang mahasiswa baru program studi pendidikan teknologi informasi tahun akademik 2020-2021. Pengantar formulir rencana studi. FRS atau formulir rencana studi merupakan formulir yang harus mahasiswa isi pada saat mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan. Sebelum memasuki semester baru, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan perwalian untuk memilih daftar mata kuliah yang akan diambil. Perwalian terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, perwalian dengan bertemu dosen wali. Kemudian yang kedua adalah pengisian FRS online. Untuk pengisian FRS online, BAAK dan Keuangan akan menetapkan penjadwalan khusus. Biasanya dilaksanakan setelah ujian akhir semester. Kemudian, mahasiswa dapat mengakses halaman student.institutpendidikan.ac.id untuk mengetahui informasi tentang penjadwalan kuliah, hasil studi, dan mengisi evaluasi kinerja dosen. Jadi, evaluasi kinerja dosen ini merupakan salah satu syarat mahasiswa dapat mengisi FRS online pada semester berikutnya. Khusus untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021, kontrak mata kuliah semester ganjil dan genap, artinya 1 dan 2, dilakukan secara otomatis oleh sistem. Karena sifatnya masih paket, maka pengisian FRS online bagi angkatan 2020 baru dapat dilakukan pada saat mahasiswa akan mengambil semester 3. Dianggap bahwa mahasiswa itu sudah memiliki IPS, Indeks Prestasi Semester. Ini yang akan menentukan berapa SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa tergantung hasil dari Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Mata kuliah semester 1 bagi mahasiswa baru program studi pendidikan dan teknologi informasi angkatan 2020 diantaranya adalah pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia untuk karya ilmiah, pengantar pendidikan, algoritma pemrograman 1, pengantar teknologi informasi, fisika umum, matematika dasar, praktek paket aplikasi 1. Di sini ada yang pertama itu pendidikan agama Islam. Ini pendidikan agama Islam itu mendukung atau memenuhi visi dari program studi, yaitu unggul dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan, ada mata kuliah pendidikannya, kemudian ada mata kuliah murninya, dan juga ini untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang religius dan berkualitas sesuai dengan value prodi PTI. Yang pertama, religius, ilmiah, produktif, up to date, efektif dan efisien, serta bermanfaat. Ketentuan pengisian FRS online. Yang pertama, melakukan perwalian dan pengisian FRS berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh BAAK dan Keuangan. Kedua, mahasiswa dapat mengakses halaman student.institutpendidikan.ac.id untuk mengetahui informasi hasil studi dan mengisi evaluasi kinerja dosen sebagai salah satu syarat untuk mengisi FRS online pada semester berikutnya. 3. Jika mahasiswa tidak melakukan pengisian FRS pada periode yang sudah ditentukan, maka tidak akan terdaftar di absensi DHMD atau daftar hadir mahasiswa dosen. 4.
Perwalian tatap muka dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh mahasiswa terkait perkuliahan, nilai, dan pengambilan kontrak mata kuliah ke atas. Untuk pengisian FRS di luar periode yang sudah ditetapkan, biasanya pihak BAAK dan keuangan akan ada waktu tambahan. Biasanya kendalanya keterlambatan pengisian FRS itu karena mahasiswa menunggu nilai yang belum keluar, atau misalnya ada yang belum terselesaikan di bagian keuangannya. Nanti ada periode tambahan biasanya. Yang jelas mahasiswa harus patuh terhadap apa yang sudah ditentukan untuk penjadwalan FRS online ini. Tahapan pengisian FRS online. Yang pertama, mahasiswa login ke halaman student.institutpendidikan.ac.id menggunakan hak akses masing-masing. Kemudian yang kedua, mengisi evaluasi kinerja dosen. Caranya, terlebih dahulu memilih tahun studi. Tahun studi yang sudah berlangsung, artinya yang sudah mahasiswa kontrak selama 1 semester dan perkuliahannya sudah selesai. Kalian mempunyai kewajiban untuk mengisi evaluasi kinerja dosen dari jumlah total, misal 10 mata kuliah, otomatis kalian harus mengisi evaluasi 10-10-nya, 10 kinerja dosen tersebut. Jika dari 10 kalian baru mengisi 9, maka tahapan selanjutnya belum bisa kalian ikuti untuk pengisian FRS semester berikutnya. Jika kalian mengisi evaluasi kinerja dosen sudah selesai semuanya, maka tahapan selanjutnya adalah mengisi FRS dengan klik menu perwalian, kemudian pilih tahun studi. Ini diisi tahun akademik yang akan kalian ambil. Jika sekarang kalian baru selesai studi tahun 2019-2020 semester genap, maka kalian memilih tahun studi selanjutnya itu 2020-2021 semester ganjil, artinya yang kedepannya. Setelah kalian memilih tahun studi, selanjutnya muncul daftar mata kuliah berdasarkan tahun akademik. Pengambilan mata kuliah berdasarkan IPS, Indeks Prestasi Semester. Nanti di halaman kalian masing-masing, di paling atas itu ada keterangan indeks prestasi semester kalian berapa. Jika IPS-nya 3 sampai dengan 4, maka kalian diperbolehkan mengambil 24 SKS. Jika 2,75 sampai dengan 2,99, maka kalian mengambil 21 SKS. Jika 2 sampai dengan 2,74, maka kalian mengambil 18 SKS. Jika 1,50 sampai dengan 1,99, kalian mengambil 15 SKS. Jika IPS-nya 0 sampai dengan 1,49, maka kalian hanya boleh mengambil 12 SKS. Jika di dalam satu semester tersebut terdapat 22 SKS dan IP kalian 2,75, maka kalian cuma mendapatkan kewajiban untuk mengambil 21 SKS. Artinya ada satu mata kuliah yang tidak kalian ambil. Tapi sebaliknya, jika IP kalian di atas 3 dan keseluruhan mata kuliah pada semester tersebut misal ada 21 SKS, kalian punya kesempatan untuk mengambil satu mata kuliah lagi yang dengan bobot 3 SKS atau yang 2 SKS pada semester selanjutnya.